Halo viewers, jumpa lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Edson. Kali ini saya ingin membuat sesi atau segmen fun reading berupa P-A-Deck reading lagi ya, dengan mengambil tema ya. Tindakan apa yang ingin dia lakukan ya? Bagaimana tindakan dia selanjutnya ya untuk hubungan yang bermasalah ini ya. Sekali lagi, bagaimana tindakan dia selanjutnya ya untuk hubungan bermasalah ini ya. Oke, perlu saya ingatkan kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi diri kalian semua yang menyaksikan video saya ini ya. Jadi mohon tolong bijaksanalah ya di dalam menyikapi pembacaan saya. Kalau misalnya resonate ya, berarti energi kalian ketarik masuk di dalam readingan saya ini, kalian berjodoh dengan readingan saya ini. Tapi kalau misalnya tidak resonate ya, jangan dipaksakan, jangan pula dicocok-cocokkan, karena bisa jadi energi yang ada di dalam readingan ini adalah vice versa ya, atau kebolak-balik, atau bisa jadi move and flow ya, alias sudah terjadi, belum terjadi, ataupun sedang terjadi ya. Dan bisa jadi pula energi yang ada di dalam readingan saya ini adalah energi seseorang yang sedang kalian pikirkan, atau orang yang sedang dekat dengan diri kalian. Itu juga bisa ya. Dan namanya readingan general juga tidak tertutup kemungkinan energinya saling bertumpah ruah, saling ketuang di antara deck-deck yang lainnya ya. Jadi boleh memilih lebih dari satu deck ya, tinggal dicocokkan dengan situasi dan kondisi kalian, atau disesuaikan dengan zodiak yang akan saya sebutkan nantinya. Oke. Nah, readingan saya ini adalah timeless dan juga genderless ya. Timeless itu tidak terbatas oleh waktu. Mau kapanpun kalian menontonnya itu juga boleh ya. Minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan itu juga boleh ya. Sesempatnya kalian saja. Dan genderless itu adalah unisex ya. Yang mengikuti video saya ini boleh pria, boleh wanita, dan juga boleh anak-anak ya. Siapapun diri kalian diperkenankan ya untuk mengikuti video saya ini. Oke. Nah, di sini ada 3 deck dari kiri ke kanan seperti biasanya ya, 1, 2, 3 ya. Silakan kalian pilih menggunakan intuisi kalian ya. Bila perlu kalian biarkan saja video ini berjalan untuk memantapkan ya intuisi kalian, firasat kalian, insting kalian, feeling kalian tersebut ya. Sementara saya melakukan beberapa himbauan dan pemberitahuan bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini. Saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, comment, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini, agar kedepannya nantinya ya, semakin bertambahnya jumlah subscriber saya semakin bersemangat ya di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna dan bermanfaat bagi diri kalian semua. Oke, kita saling tolong menolong dan bantu membantu di sini ya. Dan bagi kalian yang sekiranya ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, buruan cepetan. Nomor WhatsApp saya telah tertera di bawah kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik dan pelajari dengan seksama segala aturan persyaratan dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini, agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke, buruan cepetan, ditunggu ya guys ya. Gerak cepat kalian, karena siapa yang cepat dia yang akan saya dahulukan, dia yang akan saya utamakan, sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri saat itu. Biarpun mesti antri, saya akan pastikan kalau antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari ya. Jadi tergantung bagaimana gerak cepat kalian. Kalau bisa lebih cepat, maka saya akan usahakan lebih cepat saat itu. Oke, ditunggu ya guys, gerak cepat kalian dan jangan ditunda-tunda lagi. Saya rasa kalian telah memilih di sini. Yuk kita masuk ke deck kelompok yang pertama. Nah, viewers, sekarang kita telah masuk ke deck kelompok yang pertama ya. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus, barusan akan saya bacakan ya. Dear God Universe, please give us the themes for viewers who pick and choose state number 1. Bagaimana tindakan dia selanjutnya untuk hubungan bermasalah ini ya? Bagaimana tindakan dia selanjutnya untuk hubungan bermasalah ini? Oke, saya akan tarik satu kartu energinya secara acak ya, untuk kita jadikan tema secara keseluruhan. Despondence. Nah, dari kartu despondence ini ya, saya merasakan juga artinya adalah kesedihan ya. Berarti orang ini juga ikut turut ya, menyesali ya segala sesuatu yang terjadi ya di dalam hubungannya dengan diri kalian di sini ya. Tapi ya bagaimana
ya, apakah dia ada niat untuk memperbaikinya atau tidak, ya kan? Kita masih belum tahu di sini. Tapi yang pastinya, yang terbaca oleh saya dari kartu despondence ini, ya, dia menyesali, ya, atas segala permasalahan yang terjadi, ya, atas hubungan dia dengan kalian, ya. Lalu kita lihat penjelasannya melalui kartu tarot, ya. Despondence ini kesedihannya itu berupa kayak gimana dan apa yang menjadi tindakan dia selanjutnya, ya kan? Atau hanya terus meratapi saja di sini, ya. Oke, kita lihat. Dear God, Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number 1. Bagaimana tindakan dia selanjutnya untuk hubungan bermasalah ini? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu despondence. Kesedihan, ya. Oke, saya tarik kartunya secara acak. Six of Swords. Aquarius. Kedua, The Tower, Aries dan Scorpio. Death, Scorpio, transformasi. The Lovers. Oke, zodiak Gemini. Dan terakhir, Knight of Challenges. Knight of Challenges, zodiak Pisces, ya. Di sini saya rapikan dulu kartunya. Oke, kita lihat saran, pesan, dan nasihat buat diri kalian ini apa, ya. Oke, Dear God, Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us who pick and choose that number 1, ya. What should we do? What we must to do? Apa yang mesti diri kita lakukan, ya Tuhan, terkait kartu despondence ini, ya. Oke, saya akan tarik satu kartu energinya secara acak. When I accept the love of the universe as my primary teacher, I always be guided back to the light. Oke. Banyak berdoa, ya, dan banyak berserah kepada Tuhan, ya. Karena terlihat dari saya, ya, tindakan dia selanjutnya di sini, ya. Ada Six of Swords, ya. Saat ini orang yang kalian dealingkan tersebut, ya, dia ingin menenangkan dirinya untuk mencari ketenangan, pergi untuk mencari ketenangan. Dia juga menginginkan sebuah perubahan, ya. Perubahan, dan kalau bisa perubahan itu yang signifikan, ya, perubahan dengan cepat, ya, di sini, ya. Dia berharap kalau situasi dan hubungan ini bisa pulih kembali sehingga mengalami reformasi atau transisi ke arah yang lebih baik lagi, ya. Ini untuk hubungan kalian yang sedang bermasalah, ya. Kalau misalnya hubungan kalian tidak memiliki masalah, ya abaikan saja, berarti readingan ini bukan untuk kalian, ya. The Tower, perubahan, ya, secara signifikan, secara mendadak yang saya rasakan di sini. Oke, di sampingnya ada kartu Death, ya. Nah, dari hancurnya, ya, hubungan kalian bersama orang yang kalian dealingkan ini, ya, membuat orang yang kalian dealingkan tersebut, ya, kayaknya ingin melakukan transisi, ya, atau ingin melakukan sebuah perubahan. Ada The Lovers di sini, ya, karena dia merasa, ya, ke depannya nantinya dia merasa kalau kalian ini adalah miliknya, ya. Dia masih ingin kembali kepada kalian dan berharap, ya, saat dia kembali kepada kalian saat itu,
ya. Hubungan yang sebelumnya kayaknya sudah kayak ya ibaratnya kayak toxic gitu ya, bisa berubah lagi ya. Keadaan di dalam hubungan kalian itu bisa berubah lagi, tapi actionnya atau effortnya itu tidak ada ya. Kalian lebih cenderung berdealing dengan seorang yang kayak gimana ya, lari menghindari masalah di sini ya, dan berharap seiring berjalannya waktu tersebut ya, segala sesuatu itu bisa berubah. Ya itu kayak gimana bisa, ya kan guys, ya kan. Harusnya itu ya dia juga punya effort ya, dia juga harusnya ya memperjuangkan ya hubungan ini kalau memang dia tipe-tipe seorang yang memiliki tanggung jawab ya di sini ya. Dan di sini dia lebih cenderung kayak pasrah saja ya. Kalau hubungan ini sudah mau retak, kalau hubungan ini sudah mau hancur, ya udahlah saya ikhlasin aja, saya pasrahkan aja. Saya anggap saja hubungan ini telah berakhir, ya kan? Dan saya pergi menarik diri saja untuk mencari ketenangan, untuk mendamaikan hati dan pikiran saya dan berharap semoga melalui proses berjalannya waktu itu, ya kan? Hubungan ini bisa perlahan-lahan pulih lagi kembali ya. Kalian bisa kayak gimana ya, hubungan kalian bisa menjadi akur lagi kembali ya. Tapi kayaknya itu tidak mungkin ya. Tapi kalau misalnya hubungan ini sudah tidak bisa disambung lagi kembali, maka orang ini juga kayaknya sudah mau mengikhlaskan di sini ya. Orang ini sudah mau mengikhlaskan dan mencari ya orang lain dan memberikan perasaan hatinya kepada orang lain tersebut. Oke, itu pun kalau sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Tapi kalau hubungan ini masih bisa diperbaiki, ya, alangkah baiknya dia masih ingin kembali kepada kalian. Oke? Masih ya, masih ada niat dan keinginan untuk kembali kepada kalian, tapi dia sendiri juga tidak tahu apa yang mesti dia lakukan lagi karena dia itu cenderung orang yang menghindari masalah. Ya, dia hanya sibuk untuk fokus merubah dirinya sendiri. Nah, itulah yang menjadi tindakan dia ya. Mungkin dia kayak gimana ya, berusaha untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya, ya kan, sehingga lahir kembali menjadi orang baru lagi kembali. Tapi niatnya itu untuk mempertahankan kalian itu kayaknya ya udah 50-50 ya, half and half ya, alias separuh-separuh. Kalau masih bisa dipertahankan ya udah dia masih ingin lanjut lagi, masih ingin kembali kepada kalian. Tapi kalau misalnya tidak bisa dipertahankan lagi ya, dia juga udah kayak ya saya udah mengibarkan bendera putih, sudah angkat tangan juga lah saat itu ya. Dan dia akan memutuskan untuk mencari orang yang baru lagi kembali ya, karena hubungan ini memang sudah kayak retak ya, sudah hancur ya, dan segala sesuatu kayaknya sudah berubah secara drastis di sini ya. Yang dia pikirkan hanyalah ya memperubahin dirinya agar bisa terlahir kembali seperti orang yang baru kembali. Karena apa? Karena di satu sisi dia juga menyesali ya atas hancurnya hubungan ini tersebut. Oke, maka saran pesan di sini ya, when I accept the love of the universe ya, di saat saya menerima kasih sayang dari universe as my primary teacher ya, sebagai guru saya ya, I always be guide back to the light ya. Berarti dari kartu saran ini ya, banyaklah berdoa ya untuk diri kalian. Saya merasakan ya mayoritas dari diri kalian ini masih berharap ya kalau hubungan ini masih bisa disambung dan diperbaiki lagi kembali ya. Jadi cobalah banyak berdoa ya kepada Tuhan ya, karena di saat kalian berdoa kepada Tuhan, kalian akan mendapatkan guide ya, akan mendapatkan petunjuk ya untuk kembali ke sesuatu yang terang, back to the light ya, kembali kepada sesuatu yang bersinar, kembali pada sesuatu yang terang. Berarti ada kemungkinan kalian masih bisa kembali bersama lagi ya. Hanya saja kalian mesti banyak berdoa juga ya kan, dan ikuti intuisi kalian yang akan menjadi pembimbing bagi diri kalian saat itu. Oke. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan melalui deck kelompok yang pertama ini berhubung readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih jelas ya, silakan lakukan personal ataupun private reading dengan diri saya ya, di mana nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas.
Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik dan pelajari dengan seksama segala aturan persyaratan dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke, buruan cepetan karena siapa yang cepat dia yang akan saya utamakan, dia yang akan saya dahulukan, sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri saat itu. Tapi meskipun mesti antri, saya akan pastikan antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari ya. So, gerak cepat kalian sangat diperlukan mulai dari saat ini untuk mencarter saya terlebih dahulu ya. Jangan buang-buang waktu lagi, oke? Ditunggu ya guys. Kita masuk ke kelompok yang kedua. Nah, viewers, sekarang kita telah masuk ke deck kelompok yang kedua. Dengan untuk menghemat waktu ya, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus barusan akan saya bacakan ya. Dear God, Universe, please give us a themes for viewers who pick and choose that number 2. Oke, kartunya reseh ya di sini ya. Dear God, Universe, please give us a themes for viewers who pick and choose that number 2 ya. Bagaimana tindakan dia untuk hubungan yang bermasalah ini? Bagaimana tindakan dia untuk hubungan bermasalah ini? Satu kartu secara acak untuk kita jadikan tema miracle. Waduh. Atau mujizat ya, atau keajaiban di sini. Berarti orang ini ya yang menjadi tindakan dia kalau misalnya hubungan kalian memiliki masalah ya. Saat itu ya bersamanya ya, dia berdoa ya, meminta petunjuk kepada Tuhan ya, bagaimana baiknya ya di sini ya, apa yang mesti dia lakukan. Dia berarti dia juga bingung ya, makanya dia perbanyak berdoa di sini, miracle atau keajaiban di sini, oke? Apa yang dia doakan ya, dan apa yang menjadi tindakan dia selain berdoa saat itu ya kepada Tuhan dan berharap mujizat itu ya. Kita lihat penjelasannya melalui kartu tarot ya. Dear God, Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number 2. Bagaimana tindakan dia selanjutnya untuk hubungan bermasalah ini ya. Bagaimana tindakan dia selanjutnya untuk hubungan bermasalah ini? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu miracle, mujizat atau keajaiban. King of Swords. Oke, Aquarius. Two of Swords, Libra. Knight of Cups, Pisces. Temperance, Sagittarius. The Hermit, Virgo. Oke. Ini agak positif ya orangnya ya. Di sini yang saya rasakan ya, berarti cintanya ini juga ya tulus juga kepada kalian yang saya rasakan dari kartu ini ya. Dear God, Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us who pick and choose that number 2. What should we do? What we must to do? Apa yang mesti diri kita lakukan ya Tuhan terkait kartu miracle ini? The presence of love will always cast out fear ya. Persembahan dari rasa cinta di sini ya akan selalu mengusir rasa ketakutan ya, cast out ya, menyingkirkan rasa takut ya di sini. Oke. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan di sini ya.
Orang ini, maksud dari miracle ini ya, apa yang menjadi tindakan dia kalau misalnya hubungan kalian sedang bermasalah dengan dia ya. Dia berusaha untuk menyelami ya. Di sini dia berusaha untuk berpikir dengan logika secara bijaksana ya kan. Apakah itu adalah kesalahannya juga ya kan, atau kesalahan kalian ya kan. Dia lebih cenderung kayak memilih ya, untuk memiliki space, memiliki ruang dan memiliki waktu dulu untuk menyelami dirinya sendiri ya. Dia lebih cenderung kayak kebingungan, makanya dia lebih gimana ya, menutup dirinya, termasuk dari orang-orang maupun dari diri kalian. Tujuannya untuk apa ya? Untuk kontemplasi ya. King of Swords, ada The Hermit ya, untuk kontemplasi, untuk berdoa kepada Tuhan, melihat masuk ke dalam dirinya sendiri apa kesalahan yang telah dia perbuat ya, sehingga masalah seperti ini bisa terjadi di dalam hubungan kalian ya kan. Tapi masih ada niat dia ya, Knight of Cups ya, untuk mempertahankan hubungan kalian ini. Dan saya tidak tahu masalah di dalam hubungan kalian itu apa, tapi yang pastinya di dalam masalah kalian ini dia masih ada berniat ya, untuk mempertahankan kalian. Dengan cara kayak gimana? Dia berusaha untuk bersabar ya, bersabar, mengelus dada ya, temperance ya, berusaha untuk menstabilkan dirinya ya, ya kan, berusaha untuk bersabar. Dan The Hermit, dan berusaha untuk menemukan solusi dan jalan keluar bagaimana bagusnya supaya hubungan ini bisa kembali bersama lagi. Berarti ini tipe-tipe orang yang tidak gampang menyerah ya. Ada King of Swords ada King of Swords lagi di sini ya, yang mengatakan ya, dia akan tegas juga ya. Tegasnya itu ya, dia tidak pandang siapa yang salah, tapi yang pastinya tegasnya itu dia pertama kalinya ya, dia akan melihat ke dalam dirinya sendiri apa kesalahan yang pernah dia perbuat saat itu ya, sehingga hubungan kalian jadi bermasalah ya. Untuk bisa begitu ya, untuk bisa menarik diri, menarik ke dalam diri sendiri, untuk bisa melihat atau merefleksikan ke dalam dirinya sendiri, maka dia butuh waktu ya. Dia berharap kalau kalian itu memberinya waktu ya, atau kesempatan atau space untuk jangan mengganggunya dulu ya. Mungkin saat itu dia akan menutup diri ya. Tujuannya untuk apa? Untuk melatih kesabaran dia ya. Untuk The Hermit, untuk berdoa kepada Tuhan ya, berkontemplasi, cermin ke dalam dirinya sendiri ya kan. Berusaha untuk berpikir dengan sekuat tenaga, King of Swords ya kan. Solusi apa yang mesti dia temukan. Berarti ini orang masih ada niat ya, untuk mempertahankan hubungan ini, karena ada kartu Knight of Cups ya. Dan saya melihat lebih cenderung ya, dia yang akan mengajak kalian berbicara terlebih dahulu, atau bisa jadi sebaliknya atau kebalikan ya. Dia kayak gimana ya, lebih cenderung menghadapi kalian dengan penuh rasa kesabaran, berserah dan berdoa kepada Tuhan ya kan, agar hubungan kalian yang tengah memiliki masalah ini bisa ditemukan solusi dan jalan keluar di sini ya, dengan cara dia melihat ke dalam dirinya sendiri ya, apa yang pernah dia perbuat kepada kalian. Tapi ya, dari kartu saran dan pesan ini ya, disuruh ya, ini adalah cinta seperti ini adalah ibaratnya hadiah dari alam semesta kepada kalian kalau kalian bisa bertemu dengan orang seperti ini, yang tipe-tipenya sangat penyabar sekali di sini ya, sangat soleh ataupun soleha di sini ya, tidak gampang menyerah ya di dalam mempertahankan hubungan ini ya, dan selalu berpikir dengan segala macam cara, berpikir keras ya, untuk mencari solusi dan jalan keluar kalau hubungan kalian ini tengah memiliki masalah saat itu. Oke, the presence of love ya, will always cast out fear ya, akan selalu bisa menyingkirkan ya rasa ketakutan kalian. Kalian disuruh jangan pernah takut, jangan pernah khawatir kalau kalian kehilangan orang ini ya kan. Kalian tidak akan pernah bisa kehilangan orang ini, karena orang ini benar-benar sungguh mencintai kalian ya. Ibaratnya cinta ini cintanya ini adalah hadiah dari alam semesta yang dipersembahkan kepada diri kalian ya, untuk mengusir
atau untuk menyingkirkan segala rasa trauma kalian di masa lalu tersebut ya. Jadi jangan samakan orang yang kalian dilingkan di deck kedua ini dengan orang-orang sebelumnya yang kayaknya pernah menyakiti hati kalian saat itu. Jangan disamakan dia ya. Makanya kalian juga perlu untuk melakukan perubahan dan kalian juga perlu untuk the hermit juga ya, berkontemplasi ya. Jangan hanya menunggu dia saja yang menyadari apa yang menjadi perbuatannya dan menunggu dia datang untuk meminta maaf kepada kalian, tapi sama-sama mesti memiliki effort di sini ya. Maka rasa cemas dan rasa khawatir itu tidak ada perlu ditakutkan di sini ya. Tidak perlu ditakutkan adanya rasa cemas dan rasa khawatir lagi selanjutnya. Oke? Karena hubungan kalian ini kayaknya bakalan aman-aman saja yang terlihat oleh saya di sini ya. Oke, jadi hindari pikiran-pikiran yang negatif ya, dan perbanyak berdoa kepada Tuhan kalau misalnya hubungan kalian tengah memiliki masalah ya, untuk yang memilih deck kelompok yang kedua ini. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan melalui deck kelompok yang kedua ya. Berhubung ini readingan general, jadi penyampaian saya mungkin seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih jelas ya, silakan kalian lakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, di mana nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik dan pelajari dengan seksama segala aturan persyaratan dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke, buruan cepetan ya guys. Karena siapa yang cepat, dia yang akan saya dahulukan, dia yang akan saya utamakan, sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri saat itu. Tapi meskipun mesti antri, saya akan pastikan kalau antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari. Oke. Jadi buruan, gerak cepat kalian sangat ditentukan mulai dari saat ini dan jangan buang-buang waktu lagi, oke? Cepat charter dan booking saya dulu. Kita masuk ke deck kelompok yang ketiga. Nah, viewers, sekarang kita telah masuk ke deck kelompok yang ketiga ya. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus barusan akan saya bacakan ya. Dear God Universe, please give us the themes for viewers who pick and choose that number. Three. Bagaimana tindakan dia selanjutnya untuk hubungan bermasalah ini, ya? Creation atau kreasi, ya. Kreasi ini bisa jadi ya memikirkan hal-hal yang kreatif ya, atau lebih cenderung dia itu kayak berubah menjadi tipe-tipe seorang yang pemikir ya. Ya, kalau misalnya hubungan kalian dengan dia itu sudah memiliki masalah ya kan, dia lebih kayaknya lebih menyalurkan ke dalam tindakan yang berupa kreativitas di sini ya, yang berupa kreasi ya. Tapi kreasi dia yang sekarang kita ingin tahu ya, apa yang menjadi kreasi dia, apa yang menjadi kreativitas dia ya, yang ada kaitannya dengan ya tindakan dia ya di dalam menghadapi hubungan kalian yang tengah bermasalah ini ya. Dear God Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number 3. Bagaimana tindakan dia selanjutnya untuk hubungan yang bermasalah ini? Bagaimana tindakan dia selanjutnya untuk hubungan bermasalah ini? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu creation. Oke. Knight of Wands. Oke. Zodiak Sagittarius. Kedua, Three of Cups. Cancer. Ten of Swords. Gemini. Oke. Wheel of Fortune. Oke, di sini zodiak Capricorn.
The moon, intuitif, ya, atau perasaan cemas, khawatir dan takut ya di sini ya. Rasa sedih ya di sini. Oke. The moon ini zodiak Pisces ya. Kita lihat saran, pesan dan nasihat ya. Berarti kreasi dia, kreativitas yang menjadi tindakan dia itu yang dia anggap sebagai cara-cara yang kreatif ya di dalam menghadapi hubungan yang bermasalah dengan kalian ini ya. Kayaknya agak sedikit melenceng ya di sini ya, yang saya rasakan di sini ya. Dear God, Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us who pick and choose that number 3. What should we do? What we must to do? Apa yang mesti diri kita lakukan ya Tuhan terkait kartu creation? Satu kartu secara acak untuk kita jadikan saran dan pesan di sini. The more energy and intention ya, I bring to my faith ya. Energi yang lebih dan niat, energi dan niatan yang lebih ya, saya bawakan untuk keyakinan saya. The more fearless and free I am. Oke. The more fearless ya. Dengan rasa yang lebih tidak takut dan free I am, dan membebaskan saya saat itu. Oke? Nah, begini ya. Saya ingin menjelaskan ya, creation, cara-cara yang dianggap oleh orang tersebut ya, yang kalian dilingkan ini kreatif ya. Tapi bagi saya ini adalah cara-cara kreatif yang agak sedikit negatif ya di sini ya. Kalau misalnya ya, kalian yang memilih dek kelompok yang ketiga ini tengah memiliki masalah di dalam hubungan kalian ini, orang ini ya lebih cenderung kayak menyalurkan ya dengan cara-cara upaya yang kreatif, yang jadi tindakan dia itu dia lakukan ya dengan cara menyibukkan dirinya ya. Tapi kesibukan yang dia ambil itu bukan untuk bekerja. Oke, bukan untuk memfokuskan diri ke dalam pekerjaannya saja, tapi lebih cenderung dia keluar ya, mencari teman untuk happy ria, untuk bersenang-senang ya kan, untuk duduk nongkrong kayak sama kawan-kawan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya dia keluar membuka diri kepada orang-orang itu. Dia barusan merasa jangan galau, jangan sedih ya kan, jangan stres memikirkan masalah di dalam hubungan kalian ini ya kan. Tapi caranya itu ya Three of Cups ya. Kebanyakan orang ini ya tipe-tipe orang yang kayaknya suka hura-hura ya, suka nongkrong sama kawan. Dan ada beberapa orang yang memilih dek kelompok yang ketiga ini ya. Kalian berdealing dengan orang yang kalau sudah hura-hura itu ya, penyalurannya atau tindakannya itu ya berupa ke arah minum-minum atau mabuk-mabukkan ya, kumpul nongkrong sama kawan, clubbing kayak, pergi ke diskotik kayak saat itu. Nah, itulah yang kenapa saya lakukan cara dia lakukan sebagai tindakan untuk menghadapi ya, yang menjadi tindakan dia ya untuk hubungan kalian yang tengah memiliki masalah. Dia lebih cenderung kayak ya melarikan diri ke arah yang salah ya, kayak mabuk-mabukkan kayak ya kan, cari-cari perempuan kayak, cari-cari orang lain kayak, cuci mata kayak saat itu. Atau ya bisa jadi mencari pendamping kalian untuk sementara melupakan kalian saat itu. Ada Wheel of Fortune ya, roda keberuntungan ya. Karena dia berharap ya dengan hura-huranya ini, dengan happy-happynya, dengan have fun-nya di luar sana ini ya, dengan mabuk-mabukkan kayak, clubbing kayak, tripping kayak saat itu di dalam diskotik kayak ya kan. Dia berharap ya dengan cara kayak gitu dia bisa melupakan kalian ya, agar dia bisa kayak gimana ya, memiliki penyaluran ya, untuk ya sementara melarikan diri dari permasalahan di dalam hubungan kalian tersebut. Nah, itu upaya dan tindakan dia ya. Tapi ya kalau saya berpikir di sini ya, cara-cara dia itu sangat tidak berpikir panjang sekali ya guys ya. Kalian juga mesti tahu juga kalau seseorang yang berpikir panjang ya, maka tindakan dan cara dia itu tidak pasti akan dengan cara seperti ini ya kan, dengan cara merusak
dirinya sendiri dengan cara merusak raganya sendiri dengan banyak minum-minum kayak mabuk-mabuk kayak di luaran sana kayak hanya karena hubungan kalian bermasalah dan dia merasa stres saja, maka dia berharap dengan caranya kayak gini, dengan mabuk, dengan bir, dengan alkohol, dengan clubbing saat itu, ke diskotik saat itu, bisa membuat dia melupakan masalah di dalam hubungan kalian hanya untuk sementara waktu saja. Tapi ya, hasil secara berkepanjangan itu ya, inilah efek sampingnya ini ya. Masalah bukan terselesaikan saat itu, ya kan? Masalah akan bertambah semakin rumit dan kayaknya ya, awalnya itu kayaknya masalah hanya sepele-sepele saja, tapi ya karena penyaluran dia, tindakan dia ke arah yang cara yang salah ya, bahkan mencari prostitusi ya, maaf kata ya, mencari prostitusi untuk have fun saat itu, supaya bisa melupakan kalian sejenak. Apa yang menjadi efek sampingan untuk dampak panjangnya saat itu? The moon ya, membuat dia itu malah semakin galau dan semakin sedih ya, saat ya efek dari mabuk-mabukkan itu telah hilang, efek dari clubbing itu ya, maaf kata ya guys ya, efek dari clubbing kayak misalnya ya nelan obat kayak ekstasi kayak inek kayak saat itu ya kan, kalau efeknya itu sudah hilang ya kan, masalah itu datang lagi kembali dan takutnya bisa lebih gawat lagi dan dia bisa bakalan lebih stres lagi saat itu. Oke, makanya ini tipe-tipe orang yang kalau sudah bertindak itu tidak berpikir panjang ya, Knight of Wands ya, alias apa yang jadi niatan hatinya itu, yang dia merasa saja saat itu dia lakukan, malah dia berpikir itu adalah sebuah upaya atau tindakan yang kreatif ya bagi diri dia itu untuk melupakan masalah di dalam hubungan, biarpun hanya sesaat saja, tapi dia tidak memikirkan dampak panjangnya itu kayak gimana. Oke, berarti kalian berdealing dengan seorang yang ya tidak punya pengertian, maaf kata ya di sini ya guys ya, tidak punya pengertian. Satu ya, orang yang akalnya ya pendek ya, akalnya itu pendek, atau ya pikirannya itu masih terlalu dangkal ya di sini ya, tampak sekali childishnya itu ya, penyaluran tindakan-tindakan yang dilakukan saat memiliki masalah di dalam hubungan kok kayak gitu ya, menghancurkan dirinya sendiri ya kan, apa gunanya saat itu ya kan, hanya mengakibatkan masalah saja saat itu. Oke, di sini ada the more energy and intention ya, I bring to my faith ya, energi dan niat yang lebih ya, saya bawakan untuk keyakinan saya. The more fearless and free I am ya, dengan rasa yang lebih tidak takut ya, dan untuk membebaskan diri saya, dan free I am ya, free I am, membebaskan diriku. Berarti sudah tahu ya kalian ya guys ya, disuruh kalian ya, alangkah baiknya ya untuk kalian yang masih berpacaran di sini ya, kalau sempat ketemu tipe-tipe orang yang modelnya kayak gini ya, alangkah baiknya kalian jangan menghabiskan waktu ya untuk orang-orang kayak gini. Takutnya setelah menikah nanti repot kalian saat itu ya, akibat ulahnya yang suka hura-hura di luaran sana ya. Kalau memiliki masalah, maka dia mencari pelarian ke arah yang negatif dengan menghancurkan tubuhnya sendiri. Nanti kalau dia sakit saat itu, siapa juga yang repot kalau bukan kalian? Oke guys, bisa dimengerti kan? Kalian juga yang akan fear saat itu. Fear itu kalian akan merasa ketakutan juga kalau misalnya dia tiba-tiba udah mabuk kayak overdosis, kayak cari masalah, gaduh dengan orang, berantem dengan orang di luaran sana sampai belepotan, sampai berdarah saat itu. Nah, kalian juga yang akan repot. Nah, saat itu kan kalian juga yang akan merasa khawatir juga saat itu. Bagusan energi kalian ya, niatan kalian itu ya, kalian tarik kembali, simpan energi kalian ya untuk seseorang yang lebih berguna. Oke, simpan saja energi kalian itu dan intention kalian, intensi atau rasa niatan, tujuan kalian, goals kalian itu ya, untuk orang yang lebih layak ya, atau seseorang yang lebih berpikir panjang untuk kedepannya, yang lebih bisa mencintai dirinya sendiri. Barusan saat itu dia bisa mencintai orang lain dan pantas untuk kalian cintai saat itu. Oke?
Nah, mungkin ini yang bisa saya jelaskan ya untuk deck kelompok yang ketiga ini. Semoga kalian bisa mengerti berhubung readingan general ya. Jadi penyampaian saya mungkin agak seadanya saja ya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih akurat ya, silakan kalian lakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, di mana nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik segala aturan, ketentuan dan berlaku ya, yang berlaku untuk layanan berbayar ini, agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke, buruan cepetan, karena siapa yang cepat dia yang akan saya dahulukan. Sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri saat itu. Tapi meskipun mesti antri ya, saya akan pastikan kalau antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari ya. Maka gerak cepat kalian sangat diperlukan, dan saya menunggu gerak cepat kalian mulai dari saat ini. Oke, ditunggu ya guys ya. Nah viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut. Doa dan harapan saya semoga video ini bisa berguna ya bagi diri kalian semua ya. Bukan masalah resonate atau tidaknya readingan saya ini, tapi nilai-nilai atau pesan-pesan positif ya yang disampaikan ya melalui video readingan saya ini ya, supaya bisa mengingatkan kalian, supaya bisa menyadarkan kalian juga apa yang boleh kalian perbuat dan apa yang tidak boleh kalian lakukan saat itu. Oke, dan sekali lagi bagi diri kalian kalau merasa video readingan saya ini berguna ya untuk diri kalian ya, sekali lagi saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini, agar kedepannya nantinya ya semakin bertambahnya jumlah subscriber saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk kalian semua. Oke, kita saling tolong menolong dan bantu membantu di sini ya. Dan sekali lagi ya, bagi kalian yang ingin melakukan konsultasi personal ataupun private reading dengan diri saya, buruan cepetan ya. Nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik segala aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini, agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke, buruan cepetan ya guys, ditunggu gerak cepat kalian itu, karena siapa yang cepat dia yang akan saya dahulukan, dia yang akan saya utamakan. Sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri saat itu. Tapi meskipun mesti antri ya, saya akan pastikan antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari ya. Kalau bisa lebih cepat, saya akan usahakan lebih cepat saat itu ya. Dan maka itu ditunggu ya gerak cepat kalian mulai dari saat ini. Oke guys, jangan tunda-tunda atau buang-buang waktu lagi ya. Dan akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu ya. Jangan lupa banyak berdoa di sana ya guys. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua. Amin. Kita saling mendoakan satu sama lain. Dan sekarang I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu sadu sadu.